Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan zahiran wa batinan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, walaupun saat ini kita menjalankan aktivitas kebanyakan secara jarak jauh atau secara online. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga kepada zaman yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua bisa dianggap sebagai pengikut beliau dan bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami hormati kepada Ibu Muthaharah MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen PAI luar sekolah, dan tak lupa pula kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kepada acara berikutnya, yaitu presentasi yang pertama, yaitu pengertian atau hakikat dari manajemen pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Rianto Pratama dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi tentang teori atau hakikat manajemen pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita memahami tentang manajemen pendidikan Islam, kita harus bisa mengetahui dari kata manajemen itu sendiri. Di Indonesia, kata manajemen sudah dipakai, entah itu di kalangan swasta, perusahaan, atau di pendidikan. Hal tersebut menjadikan sebuah pemahaman bahwasanya manajemen itu telah diterima serta menjadi kebutuhan di masyarakat. Kata manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu management, dengan kata kerja to manage, yang pada umumnya diartikan sebagai mengurusi. Manajemen juga sering diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan, karena manajemen dianggap sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha mengetahui mengapa dan bagaimana seseorang bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan membuat sistem kerjasama itu dapat berguna bagi kemanusiaan. Ari Kunto berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa pengolahan usaha kerjasama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian Arifuddin Arif berpendapat bahwasanya pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau sesuai dengan tuntutan agama Islam, yaitu dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Dalam pendidikan Islam dikenal juga dengan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam secara umum memang mempunyai kesamaan dengan manajemen pendidikan secara umum. Namun ada beberapa karakteristik yang membedakan antara manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Di antaranya karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori manajemen pendidikan pada umumnya, yaitu dengan fokus dan konsentrasi teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan manajemen di luar organisasi, serta hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur
bagaimana seharusnya individu tersebut berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya. Sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat yang muslim tanpa adanya akhlak. Mujamil Qahar, beliau berpendapat bahwasanya manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan secara islami terhadap lembaga pendidikan Islam dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kemudian dari beberapa definisi di atas, maka pengertian dari manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Kemudian dari beberapa definisi yang telah disebutkan tadi, maka pengertian dari manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi saya. Yang pertama, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi pertama yang disampaikan oleh saya sendiri tentang hakikat atau pengertian manajemen pendidikan Islam. Baiklah, berikutnya yang akan disampaikan oleh saudari Sofi Maulani tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Maulani, NIM 1908101241 dari kelompok 1 sebagai pemateri kedua. Ingin sedikit menjelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan manajemen pendidikan Islam. Adapun tujuan manajemen pendidikan Islam itu diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan jasmani dengan keterampilan fisik. Maksudnya yaitu mempersiapkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi melalui keterampilan fisik. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya menyembah Allah semata. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal, yaitu untuk pengarahan kecerdasan untuk mentadaburi kekuasaan Allah dan menentukan pesan ayat-ayatnya yang berimplikasi kepada peningkatan iman dan takwa hanya kepada Allah. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial, maksudnya yaitu membentuk kepribadian yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan karir, yaitu untuk mempersiapkan anak didik dalam memasuki dunia kerja dan karir. Selanjutnya, manfaat dari manajemen pendidikan Islam. Adapun manfaat dari manajemen pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang ketiga yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Sofi Maulani yang telah menjelaskan materinya tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam. Berikutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudari Siti Zuhroh Asilah yang akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhroh Asilah dengan NIM 1908101242. Di sini saya sebagai materi ketiga yang akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita membahas pada fungsi-fungsi manajemen pendidikan, kita harus mengetahui bahwasanya para tokoh manajemen itu
berbeda pendapat dalam menentukan fungsi-fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Nah, selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaannya itu dikiranya karena perbedaan faktor belakang kehidupan para tokoh, kondisi lembaga atau organisasi di mana para tokoh itu bekerja, filsafat hidup seorang tokoh, dan pesatnya dinamika kehidupan yang mengiringinya, seperti cepatnya kemajuan informasi, teknologi, dan media. Namun demikian, secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen. Dan fungsi-fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sebuah planning atau sebuah perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga ada penggerakan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu ada sebuah pengawasan. Kemudian, untuk fungsi pertama dari sebuah fungsi manajemen pendidikan yaitu adalah yang pertama, sebuah planning, yaitu sebuah perencanaan, di mana perencanaan merupakan fungsi awal dari keseluruhan fungsi manajemen. Sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli, perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam sebuah perencanaan atau sebuah planning tentunya ada tujuan dan manfaat di dalamnya, kan? Nah, tujuan perencanaan dalam manajemen pendidikan serta manfaatnya itu diantaranya tujuannya itu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasi, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Sedangkan manfaatnya itu bisa sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan serta pemulihan berbagai alternatif yang terbaik. Kemudian selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan yang kedua adalah pengorganisasian. Sebuah pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian itu bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Mengapa ya? Mengapa bisa dikatakan sebagai urat nadi pada seluruh organisasi atau lembaga? Di sini Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian juga dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan dengan sebuah pengorganisasian, orang-orang juga dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas dengan tujuan membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, apa sih prinsip-prinsip dari sebuah pengorganisasian? Di antaranya itu, prinsip dari sebuah organisasian itu, yang pertama, tujuan organisasi harus dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Lalu, adanya kesatuan perintah dan tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam berorganisasi. Kemudian untuk fungsi manajemen pendidikan yang ketiga yaitu ada sebuah penggerakan, yaitu sebuah tindakan, di mana dalam buku Arah Hidayat sebuah penggerakan atau tindakan yaitu salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Sebuah penggerakan adalah upaya untuk menggerakkan, jelas ya, untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendaya gunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Nah, penggerakan dalam organisasi juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang terakhir yaitu adalah sebuah pengawasan, di mana pengawasan adalah pengukuran dan koreksi terhadap segenap aktivitas anggota organisasi guna meyakinkan bahwa semua tingkatan, tujuan, dan rancangan yang sudah dibuat di awal dibuat dengan benar-benar sudah terlaksanakan dengan baik. Pengawasan juga berfungsi untuk mengukur tingkat efektivitas kerja dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya pemateri ketiga tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Siti Zuhra Asila yang telah menyampaikan materinya. Semoga
kita semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kata manajemen pada umumnya telah dipakai di berbagai sektor seperti di kalangan swasta, perusahaan maupun pendidikan. Dan kata manajemen diambil dari kata bahasa Inggris yaitu manajemen, atau dengan kata kerja to manage yang artinya yaitu secara umum sebagai mengurusi. Kemudian manfaat dari tujuan manajemen pendidikan yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian secara umum titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.